masuk sesi yang kedua? Harus dong ya. Nah, perkenalkan sekali lagi, aku Kezia yang akan memoderasi webinar pada hari ini. Dan sekali lagi sebelum kita memulai webinar kita pada sesi yang kedua, aku mau membacakan beberapa peraturan yang berlaku. Yang pertama, diharapkan para presenters menyiapkan diri untuk fokus dan mencatat hal-hal yang penting selama materi disampaikan. Yang kedua, diharapkan para presenters boleh menempatkan diri di posisi yang nyaman dan diperbolehkan juga untuk menyediakan cemilan dan minuman selama webinar berlangsung. Nah, para presenters, jika ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan di kolom Q&A. Dan diharapkan para presenters tidak melakukan spamming di kolom chat atau di kolom Q&A. Dan kiranya pertanyaan yang diajukan tidak mengandung sara. Nah, pada sesi yang kedua ini, akan diisi oleh Kak Evan atau Kak Ivandi Kainurahim, Sarjana Psikologi. Nah, Kak Ivandi Kainurahim atau yang dikenal sebagai Kak Evan ini merupakan founder sekaligus mentor dan CEO 1% yang meraih gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Indonesia. Nah, pada tahun 2018, Kak Evan mendirikan 1% platform yang membantu masyarakat untuk mengembangkan diri, dan selain itu, sebagai mentor dengan pengalaman lebih dari ratusan jam, Kak Evan terbiasa menangani masalah mengenali diri, stres, anger management, tujuan hidup, interaksi sosial, mental health, filsafat, dan juga pendidikan. Nah, untuk sesi yang kedua ini sama seperti sesi yang pertama, akan dimulai oleh materi terlebih dahulu dan akan diakhiri oleh sesi Q&A. Dan setelah sesi kedua ini selesai, akan ada sesi diskusi lanjutan bersama Kak Evan. Untuk Kak Evan, dipersilakan masuk. Oke, pada sesi yang pertama tadi, gimana nih presenters? Insightful banget ya pemaparan materi dari Kak Maida. Kita tadi belajar tentang apa itu kegagalan dan bagaimana cara kita untuk menerimanya. Nah, pada sesi yang kedua ini, kita akan belajar tentang menerima dan bangkit dari kegagalan. Udah siap nggak semuanya? Nah, sekali lagi, aku juga mau ingetin, buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh menaruh pertanyaannya di kolom Q&A dan bukan di kolom chat. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di kolom Q&A lah yang akan kita pilih untuk dibahas. Oke, presenters. Dan jangan lupa tentang challenge yang berlangsung sama hari ini ya, teman-teman. Oke. Oke, halo Kak Evan. Ya, halo Kezia. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik sih. Baik ya. Oke deh, kayaknya kita langsung masuk ke materi aja ya Kak. Oke. Sip, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, next. Ya, aku mungkin sambil next mau memperkenalkan diri lagi. Namaku adalah Ivan Nur Rahim, dan teman-teman mungkin kalau di YouTube biasa mengenalku dengan sebutan Evan dari 1% ya. Kayak mungkin udah tahu juga tentang suaraku di 1%. Nah, kali ini aku bakal ngebahas banyak soal gimana cara menerima dan bangkit dari kegagalan. Nah, biar santai, aku juga izin ngomongnya kayak pakai gue lu aja, biar kayak di YouTube ya. Karena teman-teman juga kayaknya masih pada muda semua, mungkin seumuran juga, tapi mau izin ngomong gue lu biar lebih santai aja sih. Dan teman-teman juga bisa ini ya, di kolom Q&A aja, mungkin kalau di tengah-tengah aku coba baca juga,
apa namanya, Q&A-nya mungkin aku akan jawab juga sambil aku sedang menjelaskan materi. Nah, oke, sebelum kita mulai ya, gue pengen teman-teman cek nih kondisi masing-masing. Pernah nggak sih teman-teman mengalami masalah ini? Oke, next. Nah ini ya, kalau misalnya kita ngomongin soal kegagalan gitu, kayaknya banyak banget mungkin yang langsung tercetus di kepala teman-teman, kayak misal dari gagal masuk PTN, gagal interview kerja, itu banyak banget ya. Gagal di percintaan, mungkin ada teman-teman yang kayak jomblo dari lahir gitu, terus gagal juga nih mencapai cita-cita yang bisa jadi kita impikan dari kecil, tapi kayak ketika kita udah ada di fase ini, oh, apakah gue bisa, dan lain sebagainya gitu. Ketika kita udah mengalami berbagai macam kegagalan. Next. Nah ini ya, kira-kira ini adalah beberapa pertanyaan yang kalau dari tim riset kita sih sering muncul gitu. Umur segini, kok yang lain udah lebih dari gue, terus kayak rencana yang gue susun hancur, kayaknya orang lain gak mau gue sukses, dan lain sebagainya. Intinya kayak banyak hal-hal negatif yang kita rasain. Next lagi. Dan akhirnya ya ketika orang nanya gimana kehidupan lu atau kayak plan lu ke depannya kayak gimana, kita ngerasa, aduh nggak tahu nih tante, misalnya ditanya sama saudara ya. Atau kayak kita jadi sakit kepala gitu tiap malam, tiap siang gitu kan, gara-gara stres, dan ya pola hidup kita juga mulai berantakan gitu sedikit-sedikit gara-gara si kegagalan ini. Next lagi. Tapi nggak apa-apa, banyak orang yang memang mengalami kegagalan dalam capai tujuan dan cita-citanya, kayak dan tapi sayangnya memang meskipun banyak orang kayak gini, tapi ini belum tentu benar juga kan, belum tentu baik buat kita. Dan sayangnya juga memang banyak dari kita nggak pernah belajar nih di sekolah ataupun di rumah. Kayak mungkin teman-teman ketika ngedengar kata kegagalan ya dengarnya baru di 1% atau kayak di lembaga-lembaga lain gitu selain sekolah. Alias teman-teman selama 17 tahun atau 21 tahun sekolah gitu ya, ngampus dan lain sebagainya, itu kita tuh dari dulu kayak nggak pernah gitu diajarin tentang kalau ngalamin kegagalan harus gimana gitu kan. Jadinya kita harus galau dulu, harus ikut webinar dulu, harus kayak konsultasi dulu, yang sebenarnya mungkin perlu ya buat teman-teman di fase sekarang melihat melihat kayak ya di sekolah kita nggak pernah diajarin gitu tentang hal ini. Dan next, ini juga jadi alasan kenapa 1% ada sebenarnya. Next, nah ya. Jadi ini alasan kenapa 1% ada. Intinya kita ngelihat bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu masih belum memadai lah buat gimana semua masyarakat gitu ya bisa menjalani hidup dengan baik. Salah satunya dengan menghadapi kegagalan gitu. Akhirnya waktu itu dari gue sendiri, gue memutuskan untuk bikin 1% karena keresahan itu. Karena kita di rumah nggak pernah diajarin yang kayak gini-gini ya. Ya boro-boro gitu ya, mungkin orang tua kita juga nggak aware. Di sekolah juga kita ya belajarnya apa sih, matematika gitu kan, fisika, kayak gitu-gitu. Nah jadinya ya kita nggak siap gitu dalam menjalani kehidupan. Nggak siap buat hashtag hidup seutuhnya gitu. Jadi teman-teman tuh hidup ya seadanya aja atau kayak hidup setengah-setengah. Karena ya ketika mengalami kegagalan, yang terjadi adalah teman-teman jadi nggak fungsional dalam menjalani hidup. Nah, terus dari gue sendiri pengen ngasih tahu nih, kalau misalnya 1% tuh udah punya kurikulum. Jadi kita tuh apa sih? Kita tuh adalah life school ya. Kita bukan cuman channel YouTube, kita adalah perusahaan yang di dalamnya ada berbagai layanan, ada konseling, ada mentoring, ada webinar, ada kelas online. Nanti juga mungkin akan ada app. Kita juga udah punya basic mental health training, ya. Jadi kayak buat teman-teman yang pengen jadi punya skill counselor, kita juga ngadain trainingnya. Jadi sebagai sekolah juga kita memang sampai sekarang itu selalu riset tiap minggu, selalu ngedevelop materi supaya apa? Supaya kita bisa ngelengkapin kurikulumnya biar nanti suatu saat kurikulumnya udah lengkap banget gitu. Next. Nah, kurikulum kita ini ada apa aja? Ini yang perlu teman-teman tahu ya. Mungkin sekarang gitu ya, webinar teman-teman dapat banyak misalnya materinya. Tapi kayak menurutku sih, menurut gue pribadi, meskipun teman-teman dapat banyak di sini, tapi gue yakin masih banyak nih PR yang mungkin perlu teman-teman jalani. Alias kayak webinar ini tuh sebenarnya meskipun ngasih banyak insight, tapi pasti nanti ada masalah-masalah lain yang berkaitan sama ya yang harusnya kita perlu pelajari di sekolah. Kayak misalnya kalau teman-teman berkaitan sama kegagalan gitu kan, terus berkaitannya sama relationship ya mungkin nanti perlu belajar relationship lagi ke mentor gitu kan. Gimana caranya ngedeketin gebetan, gimana caranya buat
keluar misal dari toxic relationship sama keluarga, bisa jadi kan, karena nggak semua keluarga itu ideal gitu. Gimana caranya mungkin keluar dari toxic relationship sama pacar, gitu kan. Jadi kita tuh bikin kurikulum yang komprehensif nih buat teman-teman supaya bisa apa? Supaya bisa hidup seutuhnya. Mulai dari problem awareness, terus abis itu fundamentals and basic skills ya, alias gimana caranya belajar di sekolah 1%. Terus kita juga ngajarin tentang basic mental and physical problems. Nah, kenapa gue ijoin di sini? Karena kita bakal belajar sedikit juga tentang sebenarnya teman-teman ngerasain apa sih gitu kan. Apa gangguannya, ada nggak sih gangguannya. Kita juga bakal belajar kali ini tentang self-knowledge, gimana cara teman-teman mengenali diri dan tujuan jangka panjang ke depannya. Terus kalau relationship, kenapa gue kuningin? Karena kita mungkin nggak bakal bahas terlalu banyak, ya. Jadi, terus habis itu kita juga bakal ngebahas soal produktivitas. Gimana caranya biar teman-teman nanti gue ajak nih buat kayak, oke, lihat ke depan, jangan lihat ke belakang mulu, ke kegagalan, dan gimana caranya buat produktif ke depannya gitu. Cuman balik lagi ya, yang mau gue tekankan adalah hari ini mungkin kita nggak bakal belajar semuanya. Jadi gue harapkan teman-teman abis ini jangan berhenti nonton YouTube 1% ya, dan jangan berhenti untuk kayak kalau butuh bantuan ya nggak apa-apa untuk ke mentor misalnya dan lain sebagainya. Nanti juga di akhir gue bakal ngasih tahu ada flash sale buat webinar selanjutnya. Nah ya, jadi siapin buat teman-teman yang punya MBCA kayak gitu-gitu dari sekarang aja disiapin gitu. Atau GoPay diisi dulu aja. Karena nanti flash sale-nya cuma 10-15 menit kalau nggak salah. Dan kadang ada aja orang yang marah gitu, oh udah kita tutup, tapi telat karena nggak siap-siap. Jadi ya silakan siap-siap ya, biar nanti teman-teman nggak kelewatan. Gitu. Next. Jadi gue ingetin dari awal. Nah, untuk yang pertama, gue mau ngingetin lagi buat teman-teman kayak sekarang tuh ya, kalau misalnya lagi berisik situasinya ya silakan pindah biar fokus. Karena kan sayang ya teman-teman udah bayar untuk kesini. Ya ibaratnya kalau teman-teman masuk ke sekolah nih, sekolah yang baru gitu kan, ya teman-teman belajarnya juga harus oke gitu. Jadi mau gurunya sekeren apapun, mau materinya sekeren apapun, kalau misalnya teman-teman belajarnya kurang fokus, nggak nyatet misalnya, nggak coba relate sama kehidupan sehari-hari, nanti di akhir nggak bikin action plan, ya nanti percuma juga gitu. Ini adalah 4 hal yang udah kita riset ke berbagai macam sampel, dan ini kita temukan dari kajian literatur juga bahwa cara belajar paling efektif tuh yang kayak gini. Jadi gue saranin buat teman-teman untuk fokus, nyatet ya, kalau bisa nyatetnya di buku. Kenapa? Karena kalau nyatet di buku, jauh lebih efektif daripada di HP atau di komputer, atau di laptop gitu ya. Terus coba relate, setiap kali gue kasih contoh, mungkin ada yang berhubungan sama kehidupan teman-teman, mungkin juga enggak, ya coba relate aja. Sama abis itu teman-teman di setiap slide-nya tolong bikin action plan kayak, oke gue bisa ngelakuin ini, gue catat dulu, gitu ya. Biar apa? Biar nanti materinya bisa bermanfaat gitu. Sayang soalnya, ya materinya tuh panjang banget, jadi lumayan nih buat teman-teman buat dipraktekin ketika teman-teman udah ikut webinar ini. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat ya, bisa langsung masukin ke Q&A juga. Next. Nah ini ya, gue coba balik lagi, coba bayangin deh kalau misalnya ada di situasi gagal, mungkin beberapa dari kita meresapi situasi itu ke beberapa waktu ke depan, gitu ya, kayak, oke gue gagal di sini, kayaknya gue nggak bisa deh untuk terusin di sini gitu. Atau bahkan mungkin ada orang yang, oke gue langsung bisa nih terima kegagalannya. Nah ini, atau kadang ada juga yang terjebak di comfort zone, abis gagal ya udah nggak mau nyoba lagi, gitu kan. Pokoknya banyak deh ketika mengalami kegagalan, banyak orang yang merespons dengan cara-cara yang berbeda, gitu kan. Next lagi. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kita ngerasa negatif gitu kan dari kegagalan itu. Tiap orang juga pasti punya arti masing-masing dalam kegagalan gitu ya. Kadang dianggap sebagai hal yang negatif, kadang bikin kita nggak semangat. Itu wajar. Cuman kalau misalnya teman-teman udah kayak berminggu-minggu, udah kayak berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, ini ada juga kasusnya, gue pernah menangani beberapa klien juga yang yang kayak gini gitu ya, bahkan sampai bertahun-tahun gitu kan. Entah itu bertahan di toxic relationship, entah itu jomblo terus-terusan gitu kan. Ya, tapi apakah kita mau gitu terus-terusan kayak gitu ya? Nggak sehat ya kalau kita terus-terusan kayak gitu, nggak move on ibaratnya. Gitu kan. That's why, next. Nah, dari gue pengen nanya nih ke teman-teman, pernah nggak sih dengar tentang comfort zone? Atau kayak teman-teman pernah nggak misalnya mengalami, oke gue stuck nih di comfort zone gitu. Silakan untuk join slide-nya.
buat kayak gue pengen tahu dari teman-teman tuh kayak gimana sih pendapatnya tentang comfort zone. Kalau mau sharing di Q&A tentang comfort zone juga boleh sambil kita nunggu ini full atau enggak gitu kan. Kayak sebenarnya kalau ngomongin soal comfort zone tuh banyak banget sih orang yang terjebak dari sana udah gagal, jadinya kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Dan mungkin teman-teman juga kayak gitu ya, kayak misalnya udah gagal di suatu hal, atau kayak udah ngerasa, oh gue stuck di sini deh kayaknya. Terus kayak ya udah nggak ngapa-ngapain, hidupnya gitu-gitu aja, akhirnya nggak nyoba-nyoba hal baru. Meskipun deep down kita tuh pengen gitu, kayaknya gue pengen deh gitu untuk nyoba hal-hal baru gitu. Nah itu karena udah 50, kita next saja, berarti ada 10% nih ya yang nggak pernah dengar tentang comfort zone, sisanya udah pernah denger dan kayak ini, next. Jadi sebenarnya buat temen-temen ya, gue pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya ada beberapa fase nih dalam kita mengalami kegagalan. Dan ini mungkin beberapa dari teman-teman ada yang udah di learning zone, that's why teman-teman ada di webinar ini, atau ada yang masih di fear zone, kayak oke gue kayaknya nyoba deh webinar ini, mungkin ini nggak membantu buat gue, jadi kayak fasenya tuh bukan fase belajar. Kalau yang udah oke biasanya udah ada di growth zone, alias teman-teman udah coba bikin tujuan dan udah fokus ke masa depan dibandingkan fokus ke masa lalu. Nanti gue coba bahas nih ya tentang gimana caranya untuk kita bisa menerima masa lalu gitu. Karena kadang banyak orang yang nggak gerak karena ngerasa oke gue kayaknya nggak pantas deh untuk maju gitu. Nah ada juga yang comfort zone gitu, di mana kita masih meresapi gitu kan kesedihan atau kegagalan. Kalau di fear zone ini udah ada nih mindset, udah mungkin oke gue nyoba webinar deh gitu kan. Kalau di learning zone ini udah mulai nyoba untuk apa ya? Udah nyoba untuk mulai memberanikan diri nyoba hal-hal baru. Mungkin selama ini ada teman-teman yang nggak pernah ikut webinar ya, kayak ngapain sih gitu kan. Tapi ada juga beberapa dari teman-teman yang udah oke, gue harus belajar nih hal baru. Dan kalau yang udah bagus itu udah set new goals. Jadinya udah fokus ke hal yang lain gitu kan. Udah fokus ke misalnya oke, gak apa-apa gue gagal, gue maju lagi. Gitu. Nanti kita bahas soal itu ya. Ini menarik banget sih nanti terkait dengan kenapa teman-teman misalnya nggak gerak-gerak gitu untuk mencapai tujuan teman-teman. Kenapa masih fokus di kegagalan masa lalu gitu kan. Next. Jadi ini ilustrasi juga ya, comfort zone itu ya biasanya bikin kita ya nggak ngapa-ngapain, jadinya ya gitu-gitu aja gitu kan. Padahal the magic happens-nya di luar si box-nya itu, atau di luar si lingkarannya itu ya ini. Dan untuk menuju ke sana biasanya kita harus gagal, baru ke sana gitu. Kayak 1% aja untuk sampai ke fase sekarang ya, meskipun gue bisa bilang startup kita cepet gitu. Gue pede juga dengan kemampuan gue gitu kan dari dulu sampai sekarang. Tapi apakah nggak pernah gagal? Well, pernah teman-teman. Kayak misalnya kalau teman-teman masalah sama kerjaan ya, gue tuh dulu pas lulus gitu ya, pas lulus kuliah, kebetulan gue juga masih muda mungkin ya terhitungnya. Gue tuh abis lulus langsung bikin 1% gitu. Waktu itu juga gue langsung dapat kerjaan sebenarnya. Dan dapat kerjaannya juga di kompetitor 1% yang sekarang gitu. Dan waktu itu udah baru sebulan, waktu itu gue memutuskan buat keluar gitu. Padahal gue bukan dari keluarga berada gitu. Maksudnya kalau gue nggak kerja, gue nggak bisa hidup karena gue memang harus nyari duit gitu kan. Waktu itu tabungan gue ada sekitar belasan juta kalau nggak salah. Itu ngumpulin 4 tahun. Pertama kalinya Evan punya tabungan belasan juta mahasiswa itu. Dan karena gue sendiri dari middle class ya, mungkin kalau teman-teman yang dari upper class yang privilege, kayak tabungan segitu mah dikit gitu kan. Tapi waktu itu Evan tabungannya segitu, terus memutuskan untuk resign. Dan ternyata itu keputusan yang kurang tepat sih. Kenapa? Karena akhirnya gue nggak punya duit. Gue beli beberapa barang sih buat 1% waktu itu. Dan ya udah, emang gagal aja gitu. Ketika resign tuh emang bukan keputusan yang tepat gitu sih. Dan akhirnya apa yang gue lakukan? Ya gue magang lagi, yang awalnya udah punya full time job, magang lagi, kerja lagi dari awal, gajinya bahkan sempat lebih kecil dari yang sebelumnya gitu kan. Nah dan disinilah gitu kegagalan-kegagalan. Tapi setelah gue pikir-pikir, kalau mungkin gue gak resign, ya bisa jadi gue nggak sefokus itu ke 1% gitu kan. Dan emang itu jadi momen sih untuk
Kayak oke, kalau gue kerja di sini terus mungkin ini zona nyaman gue gitu kan. Tapi kalau ketika gue resign, oke, gue udah nyoba ngambil resiko nih. Dan emang waktu itu, wah, sakit hati banget sih. Maksudnya bukan sakit hati sih, gimana ya, down banget sih. Ketika gue resign kan kayak berpikir, wah bisa nih gitu kan, kayaknya sabi gitu. Ngelakuin sesuatu sendiri gitu. Ternyata nggak bisa. Dan akhirnya harus magang lagi mulai dari awal lagi. Itu kayak mungkin malu sih sama diri sendiri waktu itu, cuman ya the magic happens after that gitu. Gue akhirnya dapat pekerjaan lagi di salah satu lembaga edukasi gitu ya. Dan dari sana gue kebetulan dapat tawaran jadi content writer, dan dari sana gue belajar banyak soal tulis menulis yang akhirnya bikin skrip 1%. Mungkin gue bisa pede ya, skrip 1% adalah salah satu skrip YouTube terbaik di Indonesia gitu kan. Dan dari sana juga ternyata gue langsung dipromosiin jadi tim produk gitu yang berhubungan sama startup banget. Sampai akhirnya gue resign dari sana belum setahun gitu kan, udah 10 bulan kerja, fokus di 1%. Turns out dari sana karena gue belajar banyak akhirnya 1% booming. Alias that's where the magic happens gitu. Nah buat teman-teman juga mungkin ini konteksnya beda ya. Kayak ada yang konteksnya mungkin hubungan romansa gitu. Gue juga punya beberapa pengalaman di sana. Kayak mungkin konteksnya juga adalah masalah sama orang tua. Apakah harus nurut atau enggak gitu kan. Pokoknya banyak lah konteksnya. Atau gagal SBMPTN gitu. Banyak sih konteksnya, tapi kayak ya balik lagi kalau teman-teman stay di comfort zone, nggak nyoba untuk keluar dari sana, bisa jadi nggak akan ketemu magic-nya gitu. Itu sih. Next. Jadi ada quote sih kayak gini, the more you get comfortable with uncomfortable things, the more likely you grow up as an individual. Alias kayak semakin kita nyaman dengan hal-hal yang bikin kita nggak nyaman, kayak tadi ya resign tuh nggak nyaman gitu, atau kayak kerja sendiri tuh nggak nyaman, bikin startup tuh nggak nyaman sebenarnya. Kayak kalau gue mau nyerah ya mungkin gue bisa aja ngejual si 1% ini, karena sekarang juga lagi masa pandemi, apakah 1% terdampak? Jelas terdampak gitu. Karena iklan juga nggak sebanyak itu di YouTube, terus kayak apa ya, orang-orang kan ya kalau konseling tuh kan produk ini ya, itu produk utama kita konseling tuh sebenarnya. Tapi kayak ya orang-orang akan beli itu kalau mereka udah beli makan kan. Jadi produk kita tuh tersier sebenarnya. Jadi ya apakah sales dan pendapatan menurun, ya menurun gitu di masa pandemi. Cuman ya ketika setiap gua mau nyerah gitu, balik lagi, oh ini memang kayaknya ketidaknyamanan yang harus dilalui, bahkan terus-terusan gitu, bertahun-tahun. Dan 1% sendiri, belum setahun, dalam sebulan kita akan ulang tahun ya yang pertama, nanti juga bakal ada campaign besar-besaran. Cuman ya, wah roller coaster-nya panjang banget gitu, sampai bahkan banyak yang keluar lah karena nggak kuat gitu kan di startup gitu. Gonjang-ganjing, ketidakjelasan, pokoknya banyak lah hal yang bikin gak nyaman, tapi kayak gimana caranya buat kita comfortable dengan hal uncomfortable itu gitu. Konflik pasti ada gitu kan, mau di kantor manapun. Jadi ya caranya grow adalah teman-teman keluar dari comfort zone. Next. Nah ini, tadi kan gue ngomongin soal comfort zone, soal menerima kegagalan. Jadi ada beberapa tips nih yang mau gue kasih tahu ke teman-teman, beberapa cara-cara yang harusnya bisa teman-teman catat. Nanti juga kita bakal latihan meditasi ya, bakal latihan meditasi, bakal bikin tujuan on the spot. Gitu gue pengen kalian coba ini aja sih, apa namanya, engage aja dengan itu. That's why tadi juga gue minta teman-teman untuk di tempat yang bikin teman-teman nyaman dan fokus. Next. Nah, buat keluar dari comfort zone, kita tuh perlu yang namanya self-efficacy. Gitu ya, bahasa kerennya tuh self-efficacy, tapi bahasa ininya ya kita perlu untuk pede sama diri kita sendiri, pede sama kemampuan kita. Nah, that's self-efficacy. Next. Jadi self-efficacy itu adalah keyakinan kepada diri kita sendiri supaya kita sukses menghadapi tantangan dan menghadapi kegagalan, mau kegagalan sebesar apapun. Gitu. Jadi ini yang kita butuhin. Nah, terus gimana cara mengembangkan ini? Well, ada beberapa cara. Next. Nah ini ya, sumbernya dari mana? Dari banyak ya. Itu sorry ada typo. Pertama kita harus merasakan kesuksesan, gitu ya. Yang kedua kita harus encourage diri kita sendiri, dan kita harus menangani emosi negatif kita. Dan kita juga mungkin butuh inspirasi dari role model lain supaya kita bisa terus termotivasi.
Nah, ini ada beberapa tips yang bakal gue kasih. Nanti juga kita bakal interaktif ya, latihan meditasi on the spot. Next. Pertama, teman-teman perlu belajar menerima kegagalan dan nggak kabur dari masalah. Oke? Belajar menerima kegagalan dan nggak kabur dari masalah. Dua hal ini dulu di awal. Next. Nah, jadi menerima itu kaitannya adalah dengan mindfulness sebenarnya, teman-teman. Mindfulness. Jadi gimana caranya kita menerima emosi dan hidup live in the present gitu. Alias kalau gagal ya udah gagal gitu kan. Jadi teman-teman coba lihat poster yang ada di materi ya. Jadi maksud gue menerima kegagalan tuh kayak gimana sih? Nah contohnya kayak gini. Kadang kegagalan itu datang dari hal yang nggak bisa kita kontrol. Biasanya sih datang dari hal yang memang nggak bisa kita kontrol. Karena yang bisa kita kontrol ya cuman apa sih? Ya perilaku kita doang ya yang bisa kita kontrol. Hal-hal lain kayak kita ditolak kerja, ditolak gebetan gitu ya, gagal bikin bisnis kayak gitu-gitu itu sebenarnya nggak bisa kita kontrol gitu. Dan ini salah satu kasusnya, ini gue contohin hujan. Ini sederhana ya. Kayak misalnya kita mau, misal kita mau ini deh, lari sore gitu. Barusan juga hujan nih, di Kemang tuh hujan. Gue kebetulan sekarang ada di Kemang. Kayak misal kita mau jalan sama pacar, terus hujan gitu kan. Dan itu adalah salah satu bencana yang bikin kita gagal gitu kan. Gagal kencan gitu, atau gagal lari pagi, atau gagal lari sore. Nah teman-teman harus belajar untuk gimana caranya menerima si hujan ini. Atau dalam konteks lain yang menerima berbagai kegagalan yang teman-teman alami. Nah, biasanya orang yang belum mindful, belum menerima, belum punya skill mindfulness, itu akan fokus ke yang kiri. Yang, aduh, gitu kan, gue nggak suka sama hujan. Coba aja nggak hujan. Pokoknya di otak orang-orang ini yang nggak mindful ya, mungkin teman-teman juga, ketika menerima kegagalan atau ada sesuatu hal yang mengganggu kita, malah fokusnya itu jadi, aduh kenapa sih hujan mulu gitu kan, coba aja nggak hujan. Atau selalu aja kayak gini. Jadi intinya ngejudge diri sendiri dengan negatif banget gitu. Jadinya kayak kita lebih banyak fokus ke hal-hal negatifnya, instead of kita fokus ke memang tujuan kita apa ke depannya gitu. Nah jadi kayak, nah teman-teman mungkin bisa sadar nih, kalau misalnya gagal, teman-teman suka nggak sih kayak berpikir negatif kayak gitu? Atau kayak ya ngeluh-ngeluh aja gitu, yang sebenarnya nggak menguntungkan teman-teman dalam hal apapun. Nah yang harus kita coba latih adalah yang kanan. Kalau misalnya terjadi kegagalan, misalnya terjadi hujan gitu ya, itu kan bukan hal yang sepenuhnya bisa kita kontrol gitu. Ya sebenarnya itu netral kan, hujan tuh netral, ya udah. Kalau hujan ya hujan, kalau ditolak interview ya ditolak interview sebenarnya. Gitu dibandingkan kita ngeluh, ya mendingan kita perbaiki CV kita nggak sih? Atau kita ikut webinar CV gitu kan, yang diadain 1% juga, 1% bakal ngadain tuh di hari Sabtu. Teman-teman bisa lihat kerja di 1% gitu. Jadi kayak banyak orang yang fokus ke pikiran-pikiran negatifnya, jadinya nggak sempet untuk fokus ke hal-hal yang kayak bisa kita lakuin gitu ya. Nah ini adalah hal yang harus teman-teman latih di awal. Jadi biasakan untuk menganggap bahwa ya emosi-emosi itu ya, atau kayak pikiran-pikiran negatif itu sebenarnya wajar. Jadi yang kiri itu sebenarnya wajar nih. Cuman kadang orang tuh overwhelmed dengan ini dan kayak nggak terbiasa dengan pikiran negatif, jadinya kayak pengen nyoba ngilangin, pengen jadinya terlarut gitu kan, nangis-nangis terus. Nah, itu sebenarnya adalah tanda bahwa teman-teman nggak menerima emosi dan nggak menerima pikiran negatifnya. Jadi ingat ya, pikiran ini tuh sebenarnya wajar. Cuman kalau teman-teman berkutat di sana terus, ya nanti jadi berlarut ke sana, jadinya nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Jadi ingat bahwa ini tuh cuman reaksi kimiawi di otak teman-teman ya. Ini cuman reaksi kimiawi. Jadi pikiran tuh dari mana sih? Dari otak ya. Nah, dan di otak kita kenapa bisa muncul pikiran, kesadaran kayak gitu-gitu? Ya dari hormon-hormon ya. Dari kayak, misal ada hujan kita jadi sedih gitu kan. Nah, itu adalah hal yang wajar gitu. Dan itu memang harus kita terima. Kalau hujan ya udah hujan gitu. Jadi nggak usah dicoba diilangin, nggak usah dicoba untuk kabur, nggak usah terlalu terlarut sama kesedihan, sama kegagalan. Biarin aja, kalau misalnya gagal ya gagal gitu. Jadi diikhlasin lah ibaratnya. Kayak gitu ya. Nanti gue coba jelasin ketika kita latihan meditasi lebih lanjut. Next. Nah, ini adalah kebiasaan yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Jadi ketika punya masalah, mereka tuh kabur gitu. Dan kabur ini sebenarnya bukan hal yang completely negatif ya.
Jadi gue perlu tekankan bahwa ini bukan hal yang beneran negatif banget, cuman jangan dijadikan kebiasaan kalau teman-teman punya masalah untuk kabur. Contohnya nih ya, yang sering banget kejadian, misal teman-teman baru diputusin sama pacar, atau lagi sedih, atau gagal interview misalnya. Terus teman-teman kabur ke mall sama temen gitu ya. Oke, coba lupain dulu masalahnya gitu kan. Atau coba gue nggak ngobrol dulu sama orang ini, coba diemin dulu. Akhirnya kita coba makan banyak, ya happy sih sama teman-teman kan. Habis itu, tapi pas balik balik lagi kenapa kita malah jadi sedih lagi ya? Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa teman-teman kabur dari masalah. Tapi masalah benerannya nggak diselesain. Sebenarnya kabur nggak apa-apa ya, teman-teman pergi ke mall nggak apa-apa buat menenangkan emosi gitu kan. Tapi kayak kalau misalnya ini dijadiin apa ya? Dijadiin cara penanganan stres teman-teman terus-menerus, cara penanganan masalahnya selalu kabur gitu ya, tanpa menyelesaikan masalahnya langsung, biasanya nanti ya pas balik lagi sedih lagi. Ngerasain nggak? Gue yakin ada beberapa dari teman-teman yang ngerasain kayak gini. Kayak kalau lagi ada masalah, oke gue kabur dulu deh, gue tidur dulu, gue ngapain dulu. Tapi pas balik lagi sedih lagi. Nah itu adalah tanda kalau teman-teman udah kabur terus-terusan gitu. Nah ini coba untuk tidak dibiasakan ya. Dan ini adalah hal yang mungkin jarang atau mungkin lembaga-lembaga kesehatan mental lain kayak nggak bakal ngomongin soal hal ini. Karena kayak yang sekarang jadi tren di masyarakat adalah, oke nggak apa-apa kalau lo sedih, istirahat dulu aja gitu kan. Well, it's okay untuk istirahat sebenarnya. Cuman teman-teman harus sadari apakah istirahat ini udah jadi toxic, udah bikin teman-teman jadi kabur gitu ya dari masalah dan nggak diselesain masalahnya, atau emang ini istirahat udah teman-teman batasin, teman-teman nggak terlarut dalam emosinya. Nah makanya ini yang perlu disadari oleh teman-teman tadi gitu. Kayak yang perlu teman-teman pelajari adalah untuk menerima, bukan untuk kabur dari emosinya. Jadi kalau sedih, ya terima kesedihannya. Bukan teman-teman kabur dari sedihnya, karena pas balik lagi biasanya akan sedih lagi. Terus ini juga bisa terjadi sama hal-hal yang positif. Teman-teman nonton webinar ini bisa jadi cara buat kabur juga sebenarnya. Gitu ya. Jadi bukan hanya hal-hal negatif kayak ngerokok, kayak minum alkohol, mabuk gitu ya. Itu kan apa ya, hal-hal yang jelas negatif buat kita kabur gitu kan. Lagi sedih mabuk biar lupa dulu gitu. Tapi ada juga hal-hal positif yang bisa jadi pelarian gitu. Kayak bahkan bekerja kalau dijadikan pelarian itu bisa jadi negatif juga kalau teman-teman nggak nyelesain masalahnya. Di 1% juga sempat banyak kejadian kayak gini, gara-gara misalnya si karyawan yang nggak suka di rumah, akhirnya mereka nyoba untuk kerja sampai malam gitu kan. Cuman pas balik lagi ke rumah, apa yang terjadi? Ya sedih lagi, stres lagi gitu. Dan akhirnya ini jadi bikin mereka capek dan burn out gitu. Nah inilah yang namanya pelarian positif. Jadi hal positif yang jadi pelarian itu bisa jadi toksik, termasuk meditasi, termasuk relaksasi, gitu. Cuman bukan berarti itu jelek ya. Cuman teman-teman harus sadar aja, jangan jadikan pelarian terus-terusan. Kalau punya masalah, selesaiin. Dan ketika teman-teman mengalami emosi negatif, ya coba buat diterima, bukan dihilangin. Jadi bukan masalah ngilangin stres atau ngilangin emosinya, bukan kabur, tapi diselesain masalahnya, gitu ya. Jadi bukan nyelesain emosinya, karena punya emosi dendam kayak gitu ya, marah itu tuh wajar. Tapi yang diselesain adalah masalahnya. Lu punya masalah sama keluarga, keluarga lu bikin lu sedih, selesain sama keluarganya. Bukan nyelesain emosinya, karena emosi pasti nanti bakal muncul lagi. Sedih itu wajar, teman-teman. Kalau dari film NKCTHI kan, gimana kita bisa happy kalau kita nggak ngalamin sedih. Jadi sedihnya itu wajar. Justru masalahnya yang harus kita selesaiin. Gitu ya. Next. Jadi teman-teman, gue saranin untuk belajar menerima dan melepaskan emosi. Nah sekarang kita coba latihan. Ini mungkin akan jadi pengalaman yang kayak menyulitkan buat teman-teman. Gue bakal nyoba minta teman-teman untuk ngebayangin kegagalan yang teman-teman baru saja alami gitu, dan gimana caranya teman-teman buat oke, nggak apa-apa buat gagal. Jadi kayak oke, nggak apa-apa, gue memang sedih, gue memang marah gara-gara hal ini, ya udah kita selesain gitu. Mungkin nggak bakal diselesain, nggak bakal lepas sekarang, cuman ini yang gue saranin buat teman-teman nanti kedepannya untuk latihan, untuk ngelakuin. Kita coba analisis apa yang terjadi di pikiran teman-teman. Karena selama ini ya, kalau di tulisan di PowerPoint, selama ini kita selalu mengejar. Tapi kita biasanya kalau orang kota, kita lupa gimana caranya buat melepaskan. Dan sekarang gue pengen ngajak teman-teman buat latihan melepaskan emosi.
Dan cara pertama melepaskan emosi bukan dengan menghilangkannya, tapi justru menerimanya bahwa oke, gue sedih dan ini nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang bakal nangis atau kayak gimana gitu ya, atau bakal ngerasa nggak kuat, tapi nggak apa-apa. Kita coba latihan sekarang menganalisis pikiran dengan meditasi. Nah, gue pengen teman-teman sekarang coba tutup mata semua. Kalau belum ada di tempat yang tenang, pindah ke tempat yang tenang. Ya, sekarang tutup mata semuanya. Tutup mata, coba hening. Coba jangan mikirin apa-apa dulu. Pasti kepikiran sesuatu sih. Tapi kayak coba jangan pikirin apa-apa dulu. Tapi dari gue pengen teman-teman coba bayangin kegagalan terakhir atau kegagalan terbesar yang teman-teman sempat alami. Coba pikirin deh. Dan kayak coba tanya sama diri sendiri, sebenarnya apa sih yang gue rasain sekarang? Emosi apa? Marah, sedih, atau apa gitu. Coba sekarang bayangin ya, selama 30 detik dan coba tanya. Perasaan gue sekarang lagi ngerasa kayak gimana sih ketika mikirin soal kegagalan itu. Oke? Teman-teman coba tutup mata. Kalau pengen lebih tenang lagi, coba tarik nafas dulu. Tarik, keluarin, tarik, keluarin, dan teman-teman coba pikirin kegagalan yang teman-teman coba, ya itu pikirin tentang kegagalan yang pernah teman-teman rasain. Dan kayak coba tanya ke diri sendiri, perasaan apa sih yang gue rasain? Bisa jadi banyak dari teman-teman yang kayak nggak tahu ini perasaan apa ya. Tapi kayak ini nggak enak aja. Nah, tapi coba kasih label deh, kayak misalnya sedih, marah. Mungkin sedih, mungkin marah, mungkin dendam, gitu ya. Coba kasih label aja. Oke, gue lagi ngerasa dendam. Dan itu nggak apa-apa, itu nggak jelek, itu normal. Lalu abis itu teman-teman coba, oke, gue ngerasa dendam dan ini nggak apa-apa. Terus ya udah coba pikirin kegagalan lain dan coba analisis lagi. Oke, gue coba teman-teman coba lakukan ini terus-terusan aja selama 30 detik sampai 1 menit. Nanti gue akan coba berhentiin ya. Kalau misalnya gue anggap ini udah cukup buat teman-teman. Kalau misalnya nggak kuat, ya teman-teman bisa langsung buka mata aja sih dan stop. Karena ini sebenarnya sesi meditasi mungkin bisa bikin orang jadi makin overthinking sebenarnya. Tapi kayak ini kita coba latihan buat menganalisis pikiran kita gitu. Jangan lupa tarik nafas, keluarin ya biar lebih tenang. Dan coba pikirin, kalau masih berat nggak apa-apa, dikit-dikit aja. Kalau misalnya nggak kuat, ya udah buka mata aja. Oke, mungkin teman-teman bisa menyelesaikannya ya. Oke. Nah, biasanya banyak hal yang sambil kita nunggu panitia untuk iniin PPT lagi, sebenarnya banyak hal yang kayak ini sih, yang mungkin teman-teman rasain ya tadi. Kayak mungkin ada teman-teman yang kesulitan untuk mikirin. Ya bisa jadi karena memang belum terbiasa meditasi, belum terbiasa menganalisis pikiran. Bisa jadi ada juga dari teman-teman yang kayak kesulitan juga untuk nge-label emosi apa sih ini. Nah itu teman-teman nanti bisa pelajari ya di YouTube 1% juga. Ada pelajaran tentang emosi gitu kan. Dan kalau misalnya masih sulit dari YouTube ya bisa ke mentor biar di label emosinya. Tapi
semuanya tuh sebenarnya berawal dari menerima, alias eh, kenapa sih kita misalnya nggak ini apa nggak bisa move on ya, karena biasanya emosi kita tuh nggak kita label gitu, kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita sampai kita nggak gerak. Nah, dengan meditasi kita bisa menerima itu. Oke, gue dendam dan ini nggak apa-apa gitu kan. Kadang orang banyak yang ngerasa bersalah ketika ngerasa dendam sama orang tua, ngerasa marah sama orang tua, atau ngerasa sedih misalnya sama pacar gitu kan. Kadang banyak orang yang ngerasa bersalah dan terjebak sama itu, atau bahkan ngerasa diri sendiri tuh nggak berharga gitu. Tapi kayak kita coba analisis dulu aja apa yang ada di pikiran kita. Dan kalau udah diterima, udah kita coba hempaskan ke bumi gitu ya, perasaan-perasaan itu, biasanya nanti teman-teman akan jadi lebih lega sih. Gitu. Nanti teman-teman juga bisa tanya jawab ya di Q&A kalau misalnya teman-teman ngerasain sesuatu yang kira-kira nggak aku jelaskan. Tapi biasanya kalau dari pengalaman gue ke klien-klien, misalnya meditasi on the spot gitu ya, ketika konsultasi di mentoring, biasanya memang banyak yang kesulitan untuk nge-label emosinya karena ya di sekolah kita nggak pernah belajar soal emosi kan gitu. Dan salah satu cara adalah untuk menerima adalah dengan kita tahu dulu, kita label, kita terima, oke, gue nggak apa-apa nih punya dendam, tapi ya udah gue lepasin si dendamnya itu. Gitu sih ya. Next. Nah, yang pertama adalah belajar menerima kegagalan dan melepaskan kegagalan. Yang kedua, sebenarnya ya teman-teman nanti pasti akan bisa karena terbiasa. Yang kayak tadi, teman-teman kalau terjebak di comfort zone, gimana caranya teman-teman bisa terbiasa sama zona yang menantang gitu. Kita coba next. Maksudnya gimana nih bisa karena terbiasa? Nah kayak gini ya, analoginya kayak ya ketika pertama kali nyetir, itu nyetir mobil, nggak mungkin jatuh ya. Misalnya nyetir motor gitu, terus jatuh, terus diulang lagi, jatuh lagi, sampai akhirnya nggak kehitung gitu berapa kali jatuh dan akhirnya jago ngendarain si sepeda itu misalnya. Nah itu juga pasti pernah teman-teman alamin kan ketika teman-teman pertama kali belajar gitu. Atau belajar renang deh, nggak bisa gitu satu gaya. Berkali-kali tenggelam sampai akhirnya bisa teman-teman bisa jago gitu. Nah itu adalah analogi yang pas buat ketika teman-teman stay di comfort zone gitu. Memang mungkin butuh kegagalan berulang kali dan itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa gagal, ya coba untuk terus tantang diri sendiri supaya apa? Supaya teman-teman bisa terbiasa dengan kegagalannya dan kayak menganggap ini adalah suatu cara buat teman-teman bisa ke fase growth gitu. Next. Nah, dengan ngelakuin hal-hal itu bakal ngebantu kita buat jadi seseorang yang punya growth mindset gitu. Jadi orang yang punya growth mindset biasanya kalau gagal ya udah coba lagi gitu. Ya sama aja kayak di 1% juga. Waktu dulu kan ya tadi gue bilang ya, gue cerita sedikit soal gimana perjalanan gue ketika masih sendiri. Sekarang kita udah punya puluhan karyawan gitu kan. Ketika masih sendiri ya itu, ketika resign, oh ternyata gue gagal nih, salah resignnya. Ya udah gue magang lagi gitu. Meskipun dulu udah punya full time job ya, harus legowo dengan diri sendiri, harus ikhlas gitu kan. Jadi kayak ya udah terima kegagalannya, coba lagi dari awal gitu. Ya kayak gitu, dan dari sana kita bakal punya growth mindset. Jadi nanti mau segagal apapun kita, bahkan kayak misal ketua Golkar aja ya, Abu Rizal Bakri gitu kan, meskipun mungkin kontroversial orangnya ya, tapi kayak sebenarnya dia tuh pernah gagal banget sampai sampai gak punya apa-apa, terus kayak abis itu dia bisa ngebangun lagi dari awal ya, itu karena growth mindset gitu. Yang awalnya semua perusahaannya bangkrut, akhirnya bisa membesarkan lagi perusahaannya gitu, dengan si growth mindset ini. Jadi gagal nggak memutuskan harapan dia gitu. Gitu sih. Next. Jadi teman-teman bisa karena terbiasa ya. Yang kedua, teman-teman juga bisa belajar dari kesuksesan orang lain. Maksudnya gimana? Next. Jadi berjuang tuh memang mungkin di awal-awal harus berjuang sendiri gitu ya. Tapi nggak ada salahnya untuk kita menjadikan role model kita. Jadi teman-teman coba pilih satu role model. Kalau gue mungkin kayak role model gue ada banyak, kayak misalnya Gita Wirjawan. Gue selalu ngelihat misalnya Elon Musk. Gue selalu ngelihat Steve Jobs gitu. Dan coba baca bukunya, baca biografinya. Dan itu bisa kita jadiin sebagai motivasi sih. Gitu. Jadi teman-teman bisa coba cek YouTube 1%. Untuk belajar dari konten yang memang kita buat based on research, based on pengalaman dari orang-orang hebat gitu ya.
dari kegagalan mereka juga, sebenarnya bukan dari kesuksesan aja, tapi dari kegagalan juga, supaya bikin kita semangat gitu. Dan 1% juga sebenarnya bakal ngeluarin buku nanti yang ngomongin soal self-knowledge dan tujuan hidup. Dan di sana juga kita ada studi kasus beberapa tentang kesuksesan dan kegagalan dari orang-orang. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, silakan cek aja Instagram @bukunya1%. Gitu. Udah 100% jadi penulisannya, tinggal kita sekarang nanti mau buka pre-order. Ya. Karena dengan kita coba ngelihat biografi orang-orang, dengan kita coba ngelihat YouTube gitu ya, yang ngebahas soal ini, nanti biasanya teman-teman akan termotivasi gitu. Dan mungkin role modelnya bukan hanya orang-orang hebat yang kita nggak kenal ya, bisa jadi orang yang kita kenal, kayak jadi mentor kita juga role modelnya gitu. Dan itu bisa teman-teman tiru aja sih, apa yang mau ditiru dari dia gitu. Gitu ya. Next. Nah, yang ketiga adalah teman-teman bisa ngasih afirmasi ke diri sendiri. Ini biasanya juga, kalau tadi meditasi kita coba analisis pikiran ya, yang negatif juga kita analisis, kita lepasin. Kalau afirmasi kita memberikan pernyataan positif ke diri kita sendiri. Alias, oke, gue bisa kok, gue bisa kok, gue bisa kok, gue bisa kok, kayak gitu. Nah, afirmasi ini bisa jadi berhasil buat teman-teman, bisa juga ada yang ya biasa aja, nggak guna-guna banget gitu kan. Jadi next. Tapi afirmasi ini bisa berguna buat teman-teman kayak ketika teman-teman kayak butuh motivasi, butuh apa ya, silakan katakan hal positif pada diri sendiri gitu. Kayak bisa memuji diri sendiri atas proses yang udah dilalui. Lu udah hebat kok sampai sekarang, kayak lu bisa masih hidup coy sampai sekarang, dan kayak masih bisa melewati segalanya meskipun sendiri misalnya. Nah, itu teman-teman perlu hargai diri sendiri juga. Jadi kayak biasanya sih kalau di kelas online ya, ini juga diajarin di kelas online berdamai dengan diri sendiri. Gua ngajarin gimana caranya untuk butterfly hug misalnya, gimana meluk diri sendiri, gimana caranya buat menerima nih kelebihan, kelemahan diri sendiri. Nah, itu juga teman-teman bisa coba nih. Kalau misalnya meditasi terlalu berat, coba lakukan afirmasi dulu gitu. Karena ini biasanya langkah awal supaya teman-teman makin sayang gitu sama diri sendiri. Dengan kayak nggak menganggap negatif gitu diri sendiri itu sebenarnya ya banyak hal positif kan dari diri kita. Next. Yang keempat, teman-teman juga bisa mengatur emosi negatif yang teman-teman rasakan. Next. Jadi ketika gagal kita lebih banyak nyalahin diri sendiri. Tapi kayak jarang untuk menyikapi situasi secara objektif dan menerima kegagalan itu sebagai hal yang normal. Jadi kayak coba ketika teman-teman, ini balik lagi ke poin 0 sih, gue ngingetin lagi ke yang tadi. Teman-teman ingat kalau mengalami emosi negatif itu tuh cuman hormon-hormon yang ada di otak kita. Dan itu biasanya bikin kita terlarut ke sana, tapi nggak apa-apa sebenarnya. Kalau sedih, kalau misalnya marah, nggak apa-apa. Coba meditasi aja dan lepasin. Gitu. Coba analisis apa yang terjadi di otak teman-teman. Gitu sih. Jadi coba terima kegagalan sebagai hal yang normal. Next. Jadi ketika gagal, coba embrace keadaannya kayak, oke, nggak apa-apa kok, ini nanti gue bisa, pasti bisa bangkit lagi. Ini ada hal yang normal, nggak positif tapi mungkin normal ya, dan bisa ngebantu kita buat mencapai tujuan kita. Jadi usahain untuk nggak denial juga. Kadang ada juga orang yang kayak mengalami kegagalan, oh nggak apa-apa kok, tapi jadi toxic positivity misalnya. Ya kayak itu nanti gue bahas juga sih soal itu, tapi kayak usahain ketika teman-teman coba analisis diri sendiri, analisis emosi negatifnya, usahain teman-teman tidak denial gitu sama perasaan teman-teman sendiri. Kalau ngerasa sedih ya nggak apa-apa, ya memang sedih gitu. Nggak apa-apa kok ngerasa hal-hal negatif. Next. Nah, ini juga ada beberapa tips-tips yang mau gue ajarkan ke teman-teman, yaitu pertama, belajar dari pengalaman. Jadi kalau teman-teman ngerasa, oke, gue udah gagal berulang kali nih, coba deh gunain waktu teman-teman buat menganalisis gitu. Jadi coba set waktu misalnya seminggu sekali untuk menganalisis apa yang terjadi, apa yang bisa dievaluasi, apa yang bisa dihindari, dan ya apa situasi yang memang bisa kita hindari gitu untuk kedepannya. Gitu sih. Jadi jangan lupa untuk belajar dari pengalaman juga. Next lagi. Tips yang kedua, ini adalah berkaitan sama filsafat yang memang kita ajarin di 1% ya. Kita namakan ini sebagai filosofi santuy, tapi sebenarnya teman-teman bisa belajar ini sebagai filosofi teras gitu ya, atau stoicism. Sebenarnya yang tadi gue bilang kan, oke, kita coba positif ke masa depan, tapi kayak
buat teman-teman juga diusahakan untuk gak maksa gitu dalam berekspektasi secara positif. Nanti yang tadi gue bilang, nanti jadi toxic positivity. Karena kadang kita tuh ngerasa emosi negatif tuh kan ngeganggu ya. Jadi suka pengen kita ilangin gitu. Padahal itu kan hormon ya di otak kita. Gimana caranya kita ngilangin hormon atau ngilangin amigdala gitu di otak kita? Ya nggak bisa gitu kan. Makanya kalau misalnya mengalami emosi negatif, ya nggak apa-apa, wajar aja gitu. Dan teman-teman juga harus atur ekspektasi. Biar nggak denial atau nggak realistis gitu. Kadang orang tuh suka nggak realistis, jadinya toxic positivity. Kayak lagi gagal menganggap bahwa oh nggak apa-apa ini gagal, gue tetap bisa. Padahal sebenarnya di dalam hati sedih gitu. Jadi nggak menerima kegagalannya tapi nyoba untuk kabur ke hal yang positif. Nah sebenarnya ini bisa dinamakan sebagai toxic positivity kalau teman-teman uh, maksa untuk bahagia, padahal sebenarnya kan bahagia tuh sama juga dari hormon gitu. Jadi justru kalau di 1% approach-nya adalah sebaliknya. Kadang dibandingkan kita mengafirmasi positif gitu ya, kalau itu bikin kita jadi denial, lebih baik kita siap-siap sama hal yang negatif. Biar nanti ada positif dikit kita jadi bahagia, ada positif dikit kita jadi bahagia gitu ya. Kalau kata kuncinya adalah ikhlas dan ikhtiar. Jadi nanti apapun yang terjadi ya ikhlas gitu ya, tapi tetap nanti bisa kita do something untuk menghadapi apapun yang terjadi itu. Nah, jadi itu adalah filosofi stoicism gitu. Next. Jadi atur ekspektasi biar nggak maksa buat jadi positif ya. Terus tips yang ketiga ini gue pengen teman-teman bayangin dan tulis ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dari tadi kan kita ngomongin soal masa lalu gitu ya. Ngomongin soal oke, kegagalan kita bayangin, kita analisis, kita evaluasi. Nah, sekarang kita coba fokus ke masa depan. Karena ya orang sukses, orang yang sehat mental ya fokusnya bukan ke masa lalu, tapi ke masa depan gitu. Tanpa overthinking. Jadi kayak fokusnya ke masa kini dan masa depan. Jadi bikin kalau misalnya teman-teman sampai sekarang masih dihantui sama rasa gagal, coba inget-inget deh. Sebenarnya apa sih yang bikin teman-teman semangat hidup? Sebenarnya apa sih yang pengen teman-teman capai 10 tahun ke depan gitu kan? Jadi set end goals. Jadi end goals itu bisa jadi motivator. Kalau teman-teman nggak tahu tujuan hidupnya ya berarti itu wajar banget kalau teman-teman masih fokus ke masa lalu, masih fokus ke kegagalan karena teman-teman nggak fokus ke masa depan gitu kan? Gitu. Jadi end goals itu berperan sebagai rencana strategis dalam mencapai suatu hal. Dan sekarang makanya coba, gue pengen teman-teman coba bayangin, kita exercise sekarang, gitu ya. Coba bayangin kira-kira teman-teman tuh ngebayangin diri teman-teman kayak gimana sih 10 tahun ke depan, gitu. Misalnya teman-teman sekarang usianya 20 tahun atau 30 tahun. Kayak di umur 30, teman-teman tuh ngebayangin kayak diri teman-teman ada di mana sih nanti. Coba bayangin aja dulu, yang ideal aja. Kira-kira hari ideal teman-teman di 10 tahun ke depan tuh kayak gimana sih? Ini gue coba kasih contoh ya, teman-teman coba nyatet dan pikirin juga masing-masing. Kalau misalnya Evan ditanya, hari ideal Evan di 10 tahun ke depan, Evan bakal bilang kayak, oke, dari pagi sampai malam gue bakal ngapain ya, misalnya. Pagi, ya kalau gue umur 33 tahun, sekarang gue umurnya masih, ya kalau gue misalnya umur 35 tahun gitu ya, gue pasti bakal, ya pagi-pagi, gue kebangun di suatu rumah atau apartemen, tapi nggak perlu gue punya rumah atau apartemen, yang penting gue ada tempat tinggal, yang memang itu gue tinggal sendiri, gue nggak mau tinggal sama orang tua atau sama siapapun, tapi sama keluarga kecil gue aja, sama istri, sama anak, gue pengen kebangun di tempat itu, gitu ya, terus kayak pas kebangun, oke, gue ngelihat istri gue mungkin lagi masak, kalau gue punya istri nanti, terus kayak abis ngelihat istri lagi masak, oh ya, anak juga lagi siap-siap mungkin ke sekolah. Kalau Evan mungkin ya karena kerjanya, karena gue impiannya gue pengen jadi dosen, gue suka ngajar, atau gue juga pengen jadi bisnismen kayak sekarang gitu kan. Ya berarti gue mungkin ke kampus ya bisa jadi jam 9 atau jam 10. Ya kalau istri gue mungkin entah jadi apa, gue tuh selalu ngebayangin dari dulu punya istri yang memang fokus di komunitas atau yayasan sih. Jadi kayak paling istri gue paling pagi-pagi dia nganter anak dulu ke sekolah gitu kan. Kayak terus ya udah kita makan bareng dulu pagi-pagi gitu. Terus abis itu gue ke kampus siangnya. Terus kayak ya revisi skripsi orang gitu ya. Basically dosen. Hal-hal yang dilakukan dosen yang ngajar, revisi skripsi kayak gitu-gitu kan. Ngelakuin riset. Sorenya mungkin gue pulang karena dosen ya jam kerjanya cuma sebentar kan di kampus.
terus ya udah, itu hari ideal gue gitu. Gue gak perlu punya mobil, gue gak perlu punya motor, gue gak perlu punya rumah. Yang penting gue tinggal bareng istri sama anak, hidup bahagia, sederhana, sama kerja jadi dosen. Ya, dan mungkin punya side project kali sama istri kayak di komunitas atau yayasan yang itu bisa ngasilin duit juga gitu. Gue cuman butuh itu sebenarnya. Dan kayak mungkin buat teman-teman beda ya. Ada teman-teman yang mungkin oke, gue mau apartemennya tuh di Jakarta terus tinggi. Ada yang mau mungkin tinggalnya di depan pantai. Ada mungkin yang mau oke, gue pengen tinggal di misal daerah pinggiran buat gue berkontribusi jadi guru misalnya di sana. Misalnya kayak program Indonesia Mengajar gitu. Siapa tahu kan dari teman-teman ada yang pengen kayak gitu. Atau gue pengen jadi PNS. Tapi apapun itu sah-sah aja. Tapi sekarang kita coba bayangin ke masa depan ya teman-teman. Gitu. Jangan bayangin ke masa lalu terus, coba bayangin masa depan. Teman-teman pengen jadi apa? Hari ideal teman-teman kayak gimana? Bisa jadi simple, bisa jadi glamor gitu. Kayak oke, gue pengen punya mobil yang oke, ya nggak apa-apa gitu. Tapi coba bikin tujuan dari sana. Dari sana juga bikin plan. Harus ngapain kan? Nah, itu PR-nya selanjutnya. Mungkin itu nanti di webinar selanjutnya tentang produktivitas, kita bakal ngebahas itu atau ngebahas tentang manajemen waktu dan lain sebagainya. Tapi kayak buat sekarang, ngomongin soal kegagalan, teman-teman coba jangan hanya terjebak sama masa lalu, tapi fokus ke masa depan. Oke? Gitu ya. Next. Gitu. Dan oke, gue coba share screen paling. Oke, coba present lagi. Gue mungkin sekarang akan coba share screen ya. Tentang nah, tentang ini nih. Dan yang terakhir yang mau gue kasih tahu ke teman-teman adalah ini sih filosofi santuy gitu. Jadi buat teman-teman, ya mungkin teman-teman ada yang umurnya 30, ada yang 20, ada yang apa gitu kan. Dan tapi sekarang tuh yang jadi gue lihat ya, dan dari yang gue baca juga, kajian literatur, riset kayak gitu-gitu, sekarang tuh ngetren banget orang tuh pengen cepet-cepet gitu untuk menuju impiannya yang tadi ya. Yang kayak, jadi ketika ada gagal sedikit, jadinya ngerasa down banget. Atau jadi kita ngebanding-bandingin gitu sama orang yang kayaknya jalannya lebih cepat gitu kan. Budayanya instan gitu. Padahal ya udah, sebenarnya kita kan masih punya banyak waktu ya. Apalagi kalau teman-teman umurnya masih 20-an, 30-an gitu kan. Ya udah, masih banyak waktu gitu. We got the rest of our lives. Meskipun ya kayak kita nggak tahu sampai kapan kita akan hidup gitu kan. Wallahu alam, kalau bahasa Islamnya, ya hanya Tuhan atau Allah yang tahu. Tapi kayak kalau kita lihat dari perspektif makro gitu ya, perspektif makro tuh maksudnya adalah kita hidup tuh sebenarnya bakal sampai kapan? Ya rata-rata orang hidup sampai 60, 70, 80 tahun kan. Ya kalau teman-teman masih 30 ya belum setengahnya juga. Kalau teman-teman masih 20, apalagi? Baru seperempatnya. Dan tingkat harapan hidup tuh semakin lama semakin tinggi. Kenapa? Karena teknologi semakin lama semakin canggih kan. Gitu. Jadi kayak santai aja lah teman-teman gitu. Filosofi santuy. Kita masih muda kok. Gitu. Banyak waktu. We got the rest of our lives. Kalau teman-teman ngerasa sekarang gagal, nanti mungkin nggak akan gagal gitu. Dan gagal itu bakal pasti dialami sama siapapun. Terus yang kedua, gue sih saranin buat teman-teman mau yang percaya agama, percaya Tuhan atau enggak, percayalah sama takdir gitu. Kayak jalani takdir teman-teman. Ingat juga bahwa apapun yang terjadi, ya kita bukan korban dalam hidup kita. Kita pasti punya kontrol. Tapi kalaupun nggak terjadi, ya udah gitu kan. Itu bukan kontrol kita. Tapi kita selalu punya kontrol atas diri kita sendiri gitu. Itu yang gue pengen teman-teman nggak lupa. Dan mumpung masih muda, teman-teman please keluar dari zona nyaman, ambil resiko. Apalagi kalau umur teman-teman di bawah 30 ya. Itu umur di bawah 30, apalagi masih punya orang tua, gitu ya, masih punya rumah sama keluarga. Teman-teman tuh literally bisa pergi ke Bali, ngegembel di sana bertahun-tahun, terus balik lagi nggak ngapa-ngapain, ya udah nggak terjadi apa-apa gitu. Itu teman-teman bisa melakukan itu. Jadi kayak, ya cobalah ambil resiko, pergi kemana kayak, nyoba sesuatu kayak ikut komunitas kayak potong rambutnya kayak kalau nggak pernah gitu kan, beli baju baru kayak gitu lah, ambil resiko gitu. Kalau teman-teman belum pernah ngelakuin hal-hal kayak gitu, coba aja ambil gitu. Kayak hidup masih panjang teman-teman gitu. Kalau mau rehat dulu ya silahkan rehat, tapi dibatasin juga, jangan terlarut sama emosi negatifnya yang penting gitu ya.
Dan yang terakhir adalah cobalah untuk berkembang sedikit demi sedikit, seenggaknya 1% setiap harinya. Coba do something, ikut webinar ini salah satu langkah baik ya buat teman-teman. Nah, ini terakhir juga yang tadi gue bilang, kita bakal ada flash sale ya. Nah, kalau merasa cemas terus-menerus, bisa jadi teman-teman mengalami quarter life crisis. Kita juga udah sempat ngeluarin beberapa video soal ini. Mungkin bukan kegagalan masalahnya, tapi quarter life crisis. Dan ini adalah flash sales-nya. Nah, teman-teman sekarang dibuka buat teman-teman terkait dengan webinar ke depannya. Jadi teman-teman bisa klik link-nya, silakan sama panitia dibantu untuk masukin ke kolom chat. Jadi ada flash sale tentang webinar quarter life crisis dan pemicunya. Nanti gue bakal ngebahas soal krisis kehidupan, kayak kalau teman-teman bingung ke depannya mau ngapain, kayak gitu-gitu ya. Nah, ini di sini bakal gue bahas secara lengkap gitu di flash sale ini. Ya, silakan klik aja link yang udah ditaruh di chat sama panitia gitu. Nanti teman-teman bakal bisa dapat harga yang spesial tentang quarter life crisis ini, di mana gue bakal ngejelasin nih sama Kak Sabrina juga, psikolognya 1%, soal quarter life crisis. Karena yang tadi kalau misalnya kita ngerasa cemas ke masa depan, tadi mungkin kita udah nyoba ya ngomongin masa lalu gimana caranya berdamai gitu kan. Terus kayak tadi gue udah bahas di akhir sedikit soal masa depan, gimana kita ngebayangin hidup kita ke depannya. Nah, kalau teman-teman ngerasa kayak cemas terus-terusan, mungkin itu ada masalahnya di quarter life crisis gitu. Oke, karena gue udah lewat 3 menit, gue coba serahin lagi ke moderator. Dipersilakan Kezia. Buat teman-teman, terima kasih dan karena udah ngedengerin materinya sampai akhir. Thank you. Oke, makasih banyak Kak Ivan buat materinya yang insightful banget. Aku sendiri dapat banyak hal dari sesi yang kedua ini. Oke, lanjut aja kita langsung ke sesi Q&A ya Kak. Pertanyaan pertama nih Kak, ada dari Syahriar Ibrahim. Operator mungkin boleh open mic untuk Syahriar. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, ini saya mau tanya sih Kak Evan. Jadi saya lebih ke arah mengalami kegagalannya itu mungkin dari sudut pandang orang tua ya, yang menyatakan kalau saya itu menjadi anak yang gagal. Nah, saya sendiri pun juga bisa dibilang mungkin mereka berkata saya gagal itu tidak sesuai ekspektasi mereka atau tidak sesuai keinginan mereka. Nah, tapi dari sudut pandang saya sendiri sebagai anak itu saya sudah melakukan yang terbaik yang sudah saya bisa, yang sudah saya bisa dibilang usaha terbaik saya. Namun respon dari orang tua itu tadi masih bisa dibilang masih kurang, dan pada akhirnya saya berpikir juga apakah ini juga karena ya bisa disebut lingkungan yang toksik seperti itu. Nah, kira-kira dari Kak Evan sendiri adakah masukan yang bisa saya lakukan untuk itu? Aku mau nanya lebih lanjut lagi ke Oke. Kak Syahriar ya. Ya. Ini apa namanya? Kalau orang tua sampai sekarang masih negatif kayak gitu nggak? Atau kayak pas masih muda aja? Atau sampai sekarang? Kalau sekarang itu masalahnya itu lebih kompleks lagi sih Kak. Jadi karena umur orang tua juga sudah semakin tua, jadi kalau dari sudut pandang saya itu juga sepertinya orang tua juga bisa dibilang takut kehilangan anak, tapi tetap melakukan tetap tidak bisa apa ya, bisa dibilang kurang memberikan kepercayaan ke anak gitu. Oke. Iya sih. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin soal orang tua memang cukup kompleks ya. Karena kayak biasanya kalau misalnya orang tua melakukan sesuatu di masa kita kecil, apalagi terus-terusan sampai kita dewasa, itu pasti bakal berdampak sih ke kita. Dan teori psikologinya namanya, ini sekalian gue catat kali ya. Siapa tahu teman-teman tertarik. Namanya Bronfenbrenner. Itu biasanya jadi acuan ketika gue coba analisis dari orang tua, dan juga teorinya Sigmund Freud.
Gitu. Jadi dua ini sih. Kalau kita ngomongin soal orang tua sama masa kecil. Jadi kalau ngomongin soal orang tua, kita bisa lihat perspektifnya lewat dua ini. Kalau Bronfenbrenner artinya kepribadian kita tuh dibentuk dari didikan orang tua. Kalau dari Bronfenbrenner, tapi juga bukan hanya orang tua, tapi juga teman dan lain sebagainya gitu kan. Tadi pertanyaannya adalah gimana nih caranya buat kita bisa menghandle si orang tua itu kan. Dan kalau dari Sigmund Freud itu punya pandangan yang ini salah satu aliran ya. Jadi ada banyak aliran lain yang pandangannya berbeda, tapi kalau ngomongin soal orang tua itu sebenarnya punya peran penting dalam pembentukan kepribadian kita, terutama ketika dari kita kecil, kita tuh treatmentnya memang harus oke, kalau kata Sigmund Freud ini. Gitu ya, Sigmund Freud itu salah satu psikolog pertama yang keren banget, yang menciptakan aliran psikoanalisis, yaitu kenapa sekarang ada konseling, karena si Sigmund Freud ini, gitu. Terus gimana caranya kalau misalnya kita diperlakukan dengan kurang baik sama orang tua, gitu kan? Apakah ini termasuk toxic relationship atau enggak? Bisa dibilang iya sih, toxic relationship. Nah, terus gimana cara keluarnya? Atau gimana cara kita menanganinya? Kan ini orang tua kita sendiri, gitu kan? Kalau misalnya dari pengalamanku ke klien-klien ketika konsultasi, biasanya kalau misalnya sampai sekarang orang tua masih berdampak buruk ke kita harus melepas dulu ikatan kita sama orang tua. Kalau misalnya nggak mau melepas, ada yang memilih untuk melepas terus-terusan, gitu. Tapi kalau saranku adalah kita lepasnya nggak perlu terus-terusan. Kenapa ya, namanya juga orang tua kan. Jadi saranku adalah untuk break selama 1-3 bulan dulu sih, supaya kita bisa hening dulu dan kita bisa ngelihat orang tua kita secara objektif. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya sampai sekarang masih toksik, ngeganggu kita, ngeganggu kerjaan bahkan, saranku adalah break dulu hubungannya. Gitu. Cara break gimana? Yang kedua, harus di-plan juga buat jadi independen. Biasanya kita juga bermasalah sama orang tua kalau kita masih pakai fasilitas mereka. Jadi kayak kalau kita masih tinggal di rumah, masih duitnya dari orang tua semua, biasanya itu akan jadi masalah sama kita sih. Dilema gitu kan. Kita masih butuh duitnya, tapi kayak orang tua kita selalu melakukan hal buruk. Nah, makanya harus di-plan buat diri kita jadi independen. Ini mungkin butuh waktu lama buat yang masih penghasilannya rendah ya. Atau kayak yang misalnya nggak mau ngekos kayak gimana-gimana. Tapi saranku adalah untuk dua ini, break dulu, terus kayak jadi independen. Butuh di-plan sih terkait dengan tujuannya. Terus yang ketiga adalah Syahriar dan teman-teman juga, kalau masalahnya sama orang tua, bisa coba melakukan komunikasi yang asertif. Maksudnya apa tuh? Jadi ini juga udah sering kita bahas di video, webinar juga udah berulang kali. Gue lupa, panitia mungkin bisa ngebantu ya kalau ada webinar komunikasi asertif dalam waktu dekat, bisa dicatat di chat. Tapi kayak salah satu faktor yang memang bikin orang tua sama kita sering bermasalah adalah komunikasi sih. Kayak entah kita diem itu pasif ya, di sebelah kiri mungkin pasif, atau kita ngelawan balik, itu artinya kita agresif ke orang tua. Jadinya saling marah aja gitu. Nah, yang bagus adalah yang asertif. Ketika kita bisa mengatakan apa yang kita mau ke orang tua, tapi tanpa kita menyakiti hati mereka juga. Gitu. Nah, dan ini komunikasi asertif tuh butuh banyak skill. Mulai dari empati, kita berempati bahwa oke, orang tua udah tua dan memang mungkin nyebelinnya dari muda aja dan memang harus kita maklumi gitu kan. Dan sampai pada titik di mana kita bisa jadi sabar menghadapi orang tua gitu. Karena apa ya, kadang kita memilih untuk jadi pasif atau agresif. Kalau aku termasuk agresif ke orang tua sih. Tapi sekarang udah mulai asertif. Tapi ada beberapa temanku juga yang pasif, diomongin gitu ya, yang negatif-negatif. Aduh, kenapa sih orang tua kayak gini, diem gitu kan. Jadinya ya udah gitu, nerima-nerima aja, padahal sebenarnya kita juga pengen menyampaikan bahwa gue udah ngelakuin yang terbaik, Pak, Bu, gitu. Nah, itu juga harus dilatih loh, komunikasi asertif. Mulai dari nonton video YouTube-nya aja dulu. Gitu ya. Terus abis komunikasi asertif, break dulu dan lain sebagainya gitu ya. Terus coba catat aja sih, kira-kira perlakuan apa yang kita tuh suka atau nggak suka dari orang tua. Coba list aja dulu, terus kita coba list solusinya juga, gitu. Nah, ini biasanya bakal lebih enak kalau dibantu curhat ke mentor. Cuman kalau memang belum ada uangnya atau belum ada waktu kayak gimana-gimana, paling mudah adalah coba list dulu aja dan coba catat solusinya dan fokus ke solusi itu dibandingkan memang kita kebayang-bayang terus sama
perkataan negatifnya atau kita lebih fokus ke masalahnya. Jadi kayak coba terima aja dulu, meditasi dulu, terus kayak dari meditasi itu coba catat, dan abis dicatat coba pikirin solusinya apa. Dari sana pasti bakal lebih clear sih. Apalagi kalau nanti udah nentuin tujuan kita ke depannya kemana gitu. Mungkin ada orang tua di sana kan, ada di tujuan kita bisa jadi. Kayak kita pengen membahagiakan orang tua. Kalau yang Islam mungkin pengen bikin mereka naik haji misalnya. Nah itu dari sana kita bisa dikit-dikit gitu untuk apa namanya sedikit demi sedikit untuk kayak kita kompromi sama orang tua dan coba dicatat juga kira-kira tujuan dari orang tua tuh apa. Kenapa mereka mengharapkan kita seperti itu gitu. Karena kalau kita coba lihat secara netral, kalau kita jadi orang tua gimana sih gitu kan. Nah itu berkaitan sama yang komunikasi asertif dan empati tadi gitu. Itu juga udah dicatat tuh sama panitia kalau misalnya mau ikut ada webinar komunikasi asertif pada tanggal 6 Desember gitu. Tapi ya kalau misalnya dariku sih mungkin coba lakuin aja yang tadi dulu. Dan jangan lupa juga kalau misalnya Syahriar bermasalah juga dalam masalah lain, jangan lupa juga dicatat dan diselesaikan juga masalahnya dikit-dikit. Karena kan masalahnya mungkin nggak cuma orang tua ya, ada finansial, ada apa. Coba prioritasin aja dulu yang memang paling prioritas. Dan coba, ini biasanya sering gue jelasin di materi, tapi tadi enggak. Cuman jangan lupa makan yang benar. Ini simpel sih, makan yang benar. Jangan lupa tidurnya diatur. Jangan lupa juga olahraga, karena biasanya 3 hal itu bakal ngaruh ke gimana kita ngehandle orang tua dan ngehandle emosi kita sendiri. Gitu. Mungkin itu sih, sorry kalau cukup panjang ya, semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak. Makasih juga Kak Evan, dan aku rasa ini juga menjawab sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Salibudin yang juga bermasalah dengan orang tua. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya Kak. Boleh, operator boleh open mic Liza Auli. Halo Liza Auli, dipersilakan. Halo? Ya, halo. Iya, Kak. Jadi gini, kalau di permasalahan aku itu lebih ke, karena aku sekarang itu sedang riset untuk penelitian S2. Jadi, saat ini tuh aku udah ada 6 kali gagal dalam satu tahap penelitian aku, dan jadi di tahap pengerjaan yang sekarang 6 kali gagal itu, aku sebenarnya udah belajar banyak dengan orang yang pengerjaannya mirip dengan yang aku kerjakan sekarang. Dan beliau itu bisa menyelesaikan tahap itu hanya dengan 2 kali percobaan dan akhirnya berhasil seperti itu. Nah, sementara di aku itu sampai 6 kali dan sampai terakhir kemarin aku ulang lagi pekerjaan itu dan masih gagal, dan itu hampir membuat hari ini tuh aku bener-bener kayak apa sebenarnya aku memang nggak mampu atau gimana, kenapa sih orang lain bisa semudah itu sementara aku enggak gitu. Dan belum lagi ditambah kenapa aku stres banget karena gagal-gagal yang lama ini dan terus berulang ini karena sementara data yang harus aku hasilkan itu harus segera masuk dalam pelaporan karena kebetulan alhamdulillah aku mendapat beasiswa Kak seperti itu. Tapi pelaporannya itu paling lama di tanggal 10 November ini, dan itu benar-benar bikin aku stres banget sih dengan kegagalan ini gitu Kak. Halo? Oke. Ya. Oke. Iya sih, ada beberapa poin sih yang aku lihat di bacaan juga dan di pertanyaan barusan yang disebutkan secara lisan. Paling itu sih mungkin poin yang aku cukup notice adalah ketika kita coba ngebandingin diri ya sama orang lain, kadang itu bikin kita jadi merasa bahwa diri kita tuh rendah gitu. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, sosmed tuh bikin social comparison naik juga gitu. Paling yang harus kita sadari adalah memang kalau aku boleh kasih saran ke Kak Liza, bisa jadi emang harus coba belajar terus-terusan untuk menganalisis pikiran dalam diri sih. Karena yang aku notice juga adalah selain kita social comparison alias membandingkan sama orang lain, ini tuh memang
ya tadi disebutkan kan sakit hati sama diri sendiri, apakah memang nggak mumpuni dan lain sebagainya. Tapi kayak kalau menurutku sih berarti Kak Aliza sendiri harus nyoba untuk pertama kurangi social comparison-nya. Jadi kalau misalnya sampai sekarang masih ngebandingin sama orang lain, kurangi social comparison tuh coba untuk tidak membandingkan dulu sama orang lain karena ya jalan orang pasti beda-beda, kemampuannya beda-beda, privilege-nya beda-beda, meskipun mirip-mirip gitu penelitiannya. Terus kayak langkah kedua juga social comparison itu sebenarnya nggak selalu buruk, alias ngebandingin diri sendiri sama orang lain tuh bisa jadi baik juga untuk motivasi. Tapi kalau misalnya udah bikin kita jadi negatif, coba stop dulu aja. Dan kita bisa coba lihat kiri kanan atau bawah, bukan hanya atas gitu. Jadi ada yang namanya upward social comparison, kalau di psikologi itu ya. Ada yang namanya downward social comparison. Jadi ketika kita ngelihat, oh orang lain ada juga yang di bawah gue gitu. Dan itu biasanya bisa bikin kita jauh lebih bersyukur sama diri kita sendiri. Bukan bersyukur atas penderitaan orang lain ya, tapi kayak bersyukur atas, oke, kita beruntung nih ada di sini gitu. Dan mungkin kita bisa ngebantu yang di bawah kita juga untuk sebenarnya siapa tahu mereka jadi minder juga kan, dan ketika kita nyoba ngebantu, biasanya itu akan ngebantu diri kita jadi lebih baik juga. Dan coba lihat kiri kanan, pasti aku yakin banyak banget juga yang punya pengalaman serupa sih, atau kayak masih struggling gitu. Jadi di poin pertama yang aku notice adalah soal social comparison. Intinya kalau udah berdampak negatif, coba hentikan dulu, dan coba lakukan downward sama social comparison yang setara. Jadi ke pinggir sama ke bawah jangan lupa juga, selain ke atas yang memang kita ngelihat ini orang jago juga nih. Kok kita masih kayak gini-gini aja gitu. Kalau yang kedua soal menerima kegagalan, ini sih sama mungkin ya sama yang kayak tadi ku jelasin di materi. Mungkin bisa baca ulang materinya, tapi ada satu hal yang nggak aku tulis juga di materi, yaitu terkait dengan bersyukur gitu. Jadi jangan lupa juga achievement yang sudah kita ini kan, kayak kita dapat beasiswa, kita dapat apa, itu ya jangan lupa juga untuk disyukuri juga, termasuk itu kan achievement besar ya beasiswa sebenarnya. Tapi ada juga kan nikmat-nikmat kecil yang sebenarnya masih bisa kita rasain sekarang. Kayak ikut webinar ini sebenarnya, terus kayak masih bisa punya koneksi internet, masih punya uang buat makan, kayak gitu-gitu, bisa juga dilatih di gratitude journal, gitu sih. Coba tulisin aja 3 hal kecil juga nggak apa-apa yang bisa kita syukuri di hari ini supaya diri kita jadi lebih baik gitu. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk analisis juga, kenapa nih kita udah 6 kali gagal gitu. Aku mungkin nggak bisa relate ya, karena ya tadi pertanyaannya sangat umum, meskipun aku juga suka riset, basically. Di psikologi juga kan diajarin riset banyak banget gitu, mediasi, moderasi lah, pakai SPSS, pakai R gitu kan. Tapi aku mungkin nggak bakal deep dive sampai sana. Cuman ya dari Kak Aliza sendiri bisa coba analisis sih, secara teknis juga, maupun secara non-teknis, apa mindset yang sebenarnya bisa bikin 6 kali gagal ini gitu. Itu secara non-teknis. Kalau secara teknis, apa nih? Apakah latar belakangnya? Apakah metodenya gue masih ini itu, dan coba cari cara kreatif supaya si itunya bisa selesai gitu. Jadi dicatat aja dulu yang non-teknis maupun teknisnya. Jadi ada 3 poin ya tadi ya. Pertama adalah jangan lupa untuk downward social comparison. Dan paling bagus memang comparison tuh ke diri sendiri yang dulu sama sekarang. Terus kayak yang kedua adalah coba untuk yang tadi dibaca ulang PPT-nya, karena ini pasti sangat berhubungan ke sana. Yang ketiga, lebih banyak bersyukur sama hal-hal kecil gitu ya, biar nanti gak bikin self-worth kita makin rendah gitu kan. Terus yang keempat, berbuat baik sama orang yang mungkin masih ada di bawah kita juga, itu biasanya bikin kita lebih baik. Sama yang kelima, jangan lupa evaluasi secara teknis maupun non-teknis. Kira-kira mindset apa yang bisa kita ubah supaya kita jadi makin oke gitu. Iya sih, jadi kayak lama-lama pasti akan berdamai. Terutama kalau kita nyoba meditasi tiap hari, kayak kita coba analisis. Dan ya emang pasti perjalanannya mungkin akan berat sih gitu. Karena aku yakin pasti apa ya. Ya kalau kita gagal apalagi 2 hari lagi gitu ya. Sekarang tanggal 8, harusnya tanggal 10, tapi mungkin kita nggak bisa menepati itu, ya pasti rasanya sakit. Cuman
balik lagi yang tadi ya, kalau misalnya rasa sakit itu it's okay, terus kita lepasin aja gitu. Dan habis itu coba fokus ke apa yang bisa kita lakuin biar produktif dan biar tidak terus menyalahkan diri sendiri. Dan kalau butuh bantuan lebih, ya silakan curhat ke temen, atau ya kalau mau ke profesional ya silakan ke mentor sih. Nanti bakal dibantu karena pasti masalahnya kompleks ya, gitu. Pasti aku yakin juga Kak Liza bukan hanya ini, mungkin ada finansial, mungkin ada apa. Aku yakin berat, tapi ya coba fokus aja sama yang tadi aku katakan gitu. Dan apapun yang bisa dilakukan oleh Kak Liza, gitu sih. Terima kasih ya Kak, sangat membantu dan sangat menguatkan aku sekarang. Oke, terima kasih juga buat Kak Liza yang udah mengajukan pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari Kak A. Indra. Nah, Kak A. Indra ini masih bingung nih Kak, yang dimaksud dengan melepaskan itu gimana? Karena dikatakan bahwa melepas dan menghilangkan itu berbeda. Dan apakah tanda bahwa kita sudah berhasil melepaskan emosi negatif kita? Oke. Jadi kalau menghilangkan berarti kita coba ngilangin sih sedihnya. Padahal sedih atau marah atau apapun, emosi itu kan nggak bisa kita kontrol ya. Emosi itu dari mana? Dari otak gitu kan. Dari amigdala. Hormonnya bekerja sendiri. Contohnya gini deh. Kalau kita ditempatkan di suatu hutan, gelap banget. Emosi yang otomatis hadir apa? Takut. Gak mungkin orang percaya setan, percaya Tuhan, percaya mau enggak. Kalau kita ditempatin di hutan malam-malam takut. Kalau kita misalnya lagi di Indomaret, di Alfamart, terus tiba-tiba ada orang nyelak kita, gue dulu, gitu. Misalnya kan kita lagi ngantri gitu, padahal kita juga buru-buru. Apa emosi yang kita rasain? Marah. Marahnya dari mana? Dari hormon ya, dari otak. Ini apaan sih orang gitu kan? Nah, itu adalah emosi negatif. Maksudnya melepas dan menghilangkan beda itu kayak gimana? Kalau menghilangkan, kita pengen, aduh gue nggak boleh marah ini, gue harus positif, gue harus positif. Nah, itu coba ngilangin, nyoba ngilangin, dipaksa untuk hilang. Padahal nggak bisa. Kita nggak bisa ngontrol hormon yang ada di otak kita. Kalau kita digampar sama orang tiba-tiba ya kita marah pasti. Gitu. Kalau melepaskan, itu diawali dengan menerima. Menerima itu diawali dengan apa? Oke, gue lagi marah sekarang. Oke, tapi it's okay, marahnya gue coba lepasin gitu. Jadi bukan dicoba untuk dihilangin tuh maksudnya gue nggak boleh merasa marah kayak gitu-gitu karena nggak mungkin hilang, hilangnya bakal sendirinya. Kalau melepas berarti kita coba mengikhlaskan si marah itu. Oke, nggak apa-apa gue marah. Jadi marahnya nanti lepas sendiri. Gitu. Itu bedanya sih melepaskan dan menghilangkan. Tandanya apa? Berhasil melepaskan emosi negatif. Tandanya adalah kita ikhlas dengan rasa marah kita dan kita nggak dikontrol sama emosi. Kalau kita dikontrol sama emosi, mungkin kita marah nonjok orang ya. Terus kita nyesel abis itu. Kalau kita sudah berhasil mengikhlaskan, mungkin melepaskan kita coba ganti aja ya, jadi mengikhlaskan. Kalau kita berhasil mengikhlaskan rasa marah kita, oh ya gue marah, tapi gue nggak boleh mukul orang, gitu. Karena emosinya harus sudah lepas dari kontrolnya terhadap perilaku kita, gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku jelaskan tentang melepaskan, mengikhlaskan, dan menghilangkan. Karena emosi nggak bisa hilang, emosinya nggak bisa kita kontrol, bakal hilang sendiri aja nanti. Bakal lepas sendiri. Tapi kita harus cobanya mengikhlaskan biar lepas aja gitu dari kontrolnya terhadap perilaku kita. Kalau nggak lepas nanti kita bakal emosian, sedih dikit nangis gitu kan. Apa namanya? Ada marah dikit ke pacar kita langsung ngata-ngatain, wah goblok lu, apa lu. Nah itu adalah contoh orang yang tidak bisa mengikhlaskan emosinya. Karena mereka masih dikontrol terlarut dalam emosinya gitu. Itu juga biasanya dirasakan oleh teman-teman yang stuck di kegagalan gitu, stuck sama gue kok jelek amat gitu ya, hidup gue kok gini-gini amat. Nah itu biasanya masih terkontrol sama emosi di dalam otak. Tapi kalau orang yang mindful itu biasanya udah oke, gue marah nggak apa-apa, tapi gue nggak boleh nonjok orang, gue nggak boleh terlarut dalam marah ini, gitu sih. Oke, makasih banyak Kak Evan. Satu pertanyaan terakhir deh ya. Dari Dia Rizka Rahmadia, Kak kan tadi sempat bahas tentang comfort zone atau zona nyaman. Lalu cara menghadapi rasa takut buat keluar dari zona nyaman itu gimana ya? Oke, kalau ngomongin rasa takut juga berhubungan sama apa? Emosi ya. Emosi takut itu wajar, ingat ada di otak kita. Tapi apakah takut itu akan jadi realita? Belum tentu. Karena ingat,
emosi itu hanya hormon di otak kita. Kalau kita ditempatin di hutan, malam-malam, gelap ya, pasti takut dong. Atau kayak kalau kita ngomongin soal masa depan yang nggak jelas ya, pasti kita cemas. Atau mungkin dibilangnya takut, sebenarnya ini lebih ke cemas sih. Gitu. Kalau gua keluar dari comfort zone nanti gini dong. Nah itu cemas sebenarnya. Bukan takut. Kalau takut tuh ketika ada beruang depan kita, itu takut. Gitu kan. Nah ini teman-teman juga baik bisa dilatih gimana cara nge-label emosinya dengan baik. Tapi kayak gimana cara mengatasi ketakutan atau kecemasan? Ya berarti harus sadar dulu bahwa cemas itu cuma emosi di otak. Apakah pasti terjadi? Enggak, karena itu masih di otak kita doang. Jadi ya udah terima aja kecemasannya, ketakutannya, tetap lakuin keluar dari comfort zone. Karena kalau resiko gagal ya pasti ada gitu. Tapi apakah akan gagal? Ya enggak juga gitu. Dan kalau gagal gimana dong? Ya nggak apa-apa, namanya juga proses kan. Gitu. Jadi kayak baik lagi aja, terima lagi aja gitu. Gitu sih. Oke deh, penerimaan diri ya Kak. Oke, thank you Kak Evan. Materi dan sesi pertanyaannya insightful banget. Nah, kalau menurut Persener sendiri gimana nih materi barusan? Boleh taruh pendapatnya di kolom chat dong. Nah, dan bagi Perseners yang masih memiliki pertanyaan namun belum sempat terjawab, jangan khawatir karena setelah ini kita masih ada sesi diskusi lanjutan di grup komunitas Telegram dari jam 2 siang sampai jam 2.30. Dan sebelum menutup sesi yang kedua, aku mau sedikit menarik garis besar materi yang udah disampaikan sama Kak Evan nih. Jadi, penerimaan diri dan fokus sama masa depan itu adalah kunci untuk kita bangkit dari kegagalan. Nah, agar Perseners juga dapat mengetahui seberapa paham Perseners terhadap materi yang telah disampaikan, diharapkan Perseners isi podcast-nya ya. Dan oh iya, aku juga mau ingetin lagi terkait teknis challenge yang aku sebut di awal webinar tadi. Jadi, Perseners harus post 2 story Instagram yang terdiri dari foto atau video momen saat webinar berlangsung. Dan yang kedua, Perseners harus nge-post story dengan template yang sudah di-share di grup Telegram. Nah, template-nya jangan lupa diisi ya, Perseners. Nah, ketentuan tambahannya, kedua story tersebut harus nge-mention, nge-tag Instagram @1%official dan @webinar.1%, serta menggunakan hashtag W1_ini waktunya move on. Dan pastikan Instagram teman-teman tidak di private dan post story tersebut paling lambat hari ini jam 23.59 WIB. Dan dari challenge ini, Perseners berkesempatan untuk jadi salah satu dari 3 orang pemenang yang mendapatkan akses gratis ke webinar Atasi Insecure dan Minder atas kemampuan diri yang dilaksanakan pada tanggal 21 November nanti. Menarik banget kan hadiahnya? Nah, dan intermezzo sedikit nih Perseners, selain webinar, 1% punya layanan lain loh yang pastinya bermanfaat banget buat Perseners. Ada kelas online yang udah banyak banget topik-topik menarik dan bisa diakses selamanya, ada juga layanan mentoring dan lain sebagainya. Dan untuk informasi lebih lengkap, Perseners bisa langsung mengakses website 1% di 1%.net. Aku juga mau kasih kabar baik nih untuk kita semua Perseners yang ada di webinar kali ini. Perseners yang ada di webinar kali ini bisa mengikuti 1% mini kelas secara gratis selama 2 minggu pertama. Mini kelas ini berjudul Motivation 101 Ways to Start Your Monday yang akan dimulai di tanggal 16 November mendatang. Nah, Perseners bisa mendaftarkan diri di link yang ada di slide ya. Boleh di screenshot dulu. Dan untuk menutup webinar ini, aku sebagai moderator pada webinar hari ini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Perseners yang sudah menyimak webinar Bangkit dari Kegagalan. Dan mohon maaf jika ada salah kata dan sampai berjumpa lagi di sesi diskusi lainnya.